Halo, selamat datang kembali di kelas matematika bersama Pak Tommy. Hari ini kita akan belajar mengenai kubus dan balok. Ya, pertama-tama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat kubus. Apa saja sifat-sifat kubus? Yang pertama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ya, jadi kubus ini memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ini rusuk yang pertama, rusuk yang kedua, rusuk yang ketiga, rusuk yang keempat, rusuk yang kelima, rusuk yang keenam, rusuk yang ketujuh, rusuk yang kedelapan, rusuk yang kesembilan, rusuk yang kesepuluh, rusuk yang ke-11 dan rusuk yang ke-12. Jadi kubus ini memiliki 12 rusuk yang sama panjang, ya. Kenapa harus sama panjang? Karena seluruh bagian permukaan kubus itu dibentuk dari bangun datar persegi. Nah, persegi sendiri memiliki ukuran sisi dan sisi yang sama, ya. Jadi ukuran rusuk di sini sama dengan ukuran sisinya, begitu ya. Oke, yang kedua, kubus ini memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi. Ya, jadi seluruh bagiannya, seluruh bagian bidang ini berbentuk persegi. Coba perhatikan gambar ini, ya. Jadi ini adalah gambar jaring-jaring kubus yang sudah dibuka, ya. Gambar jaring-jaring kubus yang sudah dibuka. Nah, di sini yang warna merah ini sebagai alas, sedangkan yang warna biru ini sebagai penutupnya. Sedangkan sisi-sisi yang lain disebut dengan sisi tegak, ya, bagian tegaknya nanti. Ya, di sini terlihat ya bahwa kubus ini terbentuk dari bangun datar persegi karena seluruh bidang sisinya, keenam bidang sisinya berbentuk persegi. Artinya sama ukuran ya, semuanya sama ukuran di sini. Nah, biar kalian bisa lebih memahami bagian bidang sisi, coba perhatikan video berikut ini. Ya. Ini mulai menutup, lihat bagian biru itu sebagai penutup, sedangkan bagian merah sebagai alas, ya. Dan bagian yang lain itu merupakan bidang sisi tegaknya. Oke. Nah, dibuka lagi. Kalian bisa lihat ya. Ini disebut dengan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu banyak ya. Ini salah satunya aja. Oke. Kita lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu memiliki 8 buah titik sudut. Jadi kubus ini memiliki titik sudut, ya. Mana saja yang merupakan titik sudutnya? Kita lihat ya. Pertama ini adalah titik sudut A, lalu sini titik sudut B, lalu ini titik sudut C, lalu ini titik sudut D. Ini kalau kamu perhatikan, dalam menamakan sudut atau memberikan simbol sudut itu harus kamu lakukan dengan berurutan ya, tidak boleh acak begitu ya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D ini nggak boleh acak-acakan, harus berurutan. Lalu setelah D itu adalah E ya, dimulai dari bagian sini. Sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H begitu. Harus berurutan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan penamaan kubus. Jadi kubus itu memiliki nama. Bangun ruang itu memiliki nama ya. Oke, setiap bangun ruang memiliki nama. Ya, misalkan kubus ini yang sudah kita gambar tadi, ini disebut dengan kubus A, B, C, D, ya, semua kapital semua, titik E, F, G, H. Jadi harus berurutan. Nah, ketika kamu dikasih nama kubus dan kamu suruh diminta untuk menggambarkan kubus, kamu harus ikuti urutannya ya. Berarti yang dimulai dari bawah A, B, C, D, lalu E, F, G, H begitu. Nggak boleh asal-asalan, harus menggunakan urutan. Oke, kita lanjut. Contoh jaring-jaring kubus. Tadi kan udah salah satunya ya. Ini ada banyak, masih banyak bentuk jaring-jaring kubus. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, saya cepat aja di bagian ini. Kenapa? Karena kamu bisa pause videonya dan kamu bisa lihat macam-macam jaring-jaring kubus. Dan kamu bisa membayangkan bentuknya seperti apa ya. Cuman kuncinya adalah di sini. Warna hijau ini sebagai alas misalkan, berarti yang warna biru ini sebagai tutupnya. Atau kamu balik, warna biru sebagai alasnya, dan warna hijau ini sebagai tutupnya begitu ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat balok. Yang pertama, balok ini sama dengan kayak kubus, dia memiliki 12 rusuk. Nah, bedanya adalah semua rusuknya tidak sama panjang. Ada yang sama panjang, tapi tidak semua sama panjang. Nah, hanya rusuk-rusuk yang sejajar yang memiliki ukuran sama panjang. Baik, mari kita gambarkan dulu rusuk-rusuk balok tersebut ya. Ini rusuk yang pertama, rusuk yang kedua, rusuk yang ketiga, rusuk yang keempat.
Ini sambil kamu amati cara menggambar balok juga ya. Rusuk yang kelima, rusuk yang keenam, rusuk yang ketujuh, rusuk yang kedelapan. Sudah 8 rusuk. Lalu rusuk yang ke-9, rusuk yang ke-10, rusuk yang ke-11, dan rusuk yang ke-12. Jadi totalnya adalah 12 rusuk. Nah, hanya rusuk-rusuk yang sejajar. Mana yang disebut dengan sejajar? Ingat sejajar, yaitu harus garis rusuk yang tidak akan berpotongan atau garis yang tidak akan berpotongan, begitu ya. Berarti misalkan yang panjang ini sejajar dengan uh, bagian yang ini, dan ini ya. Kamu bisa lihat kursor saya menunjuk di mana aja. Ini disebut dengan sejajar, berarti memiliki sama panjang. Sedangkan sisi tegaknya juga sama ya, ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga merupakan yang sejajar dan mereka sama ukuran. Lalu yang bagian lebarnya ya ke belakang 1, 2, 3, 4. Ini juga sama ukuran karena sejajar. Lalu yang kedua, sifat-sifat balok yang kedua adalah memiliki 6 bidang sisi. Ini sama ya, sama seperti kubus, ya sisi-sisi yang berhadapan kongruen. Nah, ini bedanya adalah tidak semua sisi sama ukuran. Beda sama kubus. Kalau kubus kan semua sama ukuran. Kalau balok itu tidak semua sama, hanya yang kongruen, ya. Yang kongruen itu sama berarti ya. Jadi yang berhadapan itu kongruen. Maksudnya adalah kongruen itu sama ukuran, sama bentuk. Bahkan sama memiliki nilai perbandingan yang sama kalau kamu tahu nantinya ya. Oke, di sini saya akan tunjukkan jaring-jaring kubus yang dibuka dan ditutup. Nah, ini proses menutupnya. Kamu bisa amatin ya di sini ya, warna hijau sebagai alas dan warna ungu ini sebagai atasnya. Penutup ya. Oke. Nah, di sini lihat ya. Jadi ini contoh jaring-jaring kubus, contohnya saja ya, salah satunya. Jadi yang hijau ini sebagai alas dan yang ungu ini sebagai penutupnya. Sedangkan sisi yang lain ini disebut dengan bidang sisi tegak begitu ya. Nah, setiap bagian ini tidak sama ukuran, beda-beda ya. Kamu bisa lihat lagi lebih detail lagi bentuk kubus itu untuk balok itu seperti apa. Ya, saya bisa putar-putar gambarnya. Nah, selanjutnya ya, kita akan membahas tentang sifat yang ketiga yaitu memiliki 8 titik sudut. Sama seperti kubus ya. Titik sudut ini tidak boleh diberikan nama sembarangan, harus berurutan dimulai dari yang bawah. Di sini pasti sudut sama ya, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Lalu sini E, F, G, H. Harus berurutan karena penamaan sudut ini juga berhubungan dengan penamaan balok itu sendiri karena balok juga punya nama. Semua bangun ruang punya nama. Ya, setiap balok memiliki nama. Nah, jadi ini namanya balok ya. Kalau tadi kan kubus ABCD dot EFGH. Kalau ini kan balok ABCD titik EFGH begitu. Nah, selanjutnya contoh-contoh jaring-jaring balok. Di sini kita lihat ya sama seperti tadi konsepnya. Ya yang warna ini sebagai alas tutup atau alas ya. Jadi boleh bergantian terserah kalian bagaimana kalian bisa mengimajinasikannya.